Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kholili di GS Channel ya, atau Get Sehat Channel teman-teman. Oh ya teman-teman, eh untuk teman-teman yang baru gabung atau yang baru nonton video saya, jangan lupa di klik tombol like ya, atau komen teman-teman. Agar apa? Agar eh ya video ini atau channel ini lebih baik lagi ke depannya ya, atau berkembang lagi ke depannya. Oh ya, ini tempat saya nih, ngomong-ngomong sekarang banyak nyamuknya teman-teman karena musim hujan ya. Maklum lah teman-teman. Oh ya, apa namanya? Untuk teman-teman yang baru gabung, eh jangan lupa ya di-subscribe ya. Dan untuk teman-teman yang udah lama, yang udah nonton video ini atau channel ini, yang udah gabung lama, saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Oh ya, dan satu lagi, selamat tahun baru 2025 ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman apa namanya, yang sakit asam lambung ini di tahun ini, semoga kalian itu di tahun ini, di 2025 ini, semoga kalian itu sembuh ya teman-teman ya, diberi kesembuhan. Amin 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 ya robbal alamin. Oh ya teman-teman, ini semalam saya ada di apa namanya, di pusat kota ya, merayakan tahun baru 2025. Nah, dan untuk teman-teman yang sedang sakit, saya jangan apa ya, saya tidak menyarankan kalian melakukan seperti ini ya. Nih, lihat nih. Pas di atas kepala merconnya nih. Lagi 3 menit. Nah, yang barusan yang saya kerjakan itu yaitu dari jam 12.00 atau jam 00 sampai jam 1 teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sakit asam lambung ini, saya sarankan jangan ngelakuin itu ya teman-teman ya. Ngelakuin acara sampai larut malam kayak gitu jangan ya. Kenapa? Ya biar kalian tuh cepat sembuh teman-teman, atau biar kalian itu sehat kembali. Apalagi kalian itu butuh yang namanya tidur teman-teman ya. Ya, jangan sampai ngelakuin. Kalau kalau misalkan apa, ada yang bilang gini, Mas, tapi kan itu 1 tahun sekali Mas. Bro, Bang, Dek, itu kan 1 tahun sekali. Emang kenapa? Ya udah, kalau emang ada pertanyaan seperti itu, ya saya kembalikan ke kalian. Terserah kalian dah kalau kayak gitu ya. Tapi sebagai alumni penderita asam lambung, GERD, anxiety psikomatis, baik yang akut, kronis, gastritis, saya tidak menyarankan untuk melakukan perayaan kayak gitu ya teman-teman ya. Selain itu bikin tegang sama badan, bikin shock atau kaget gitu, saya tidak menyarankan teman-teman ya. Oke, sekarang langsung ke videonya ya, pokok pembahasannya ya. Yaitu saya akan membahas tentang anxiety itu adalah faktor tidak sembuhnya kalian dari asam lambung. Anxiety yang menyebabkan kalian itu tidak sembuh-sembuh dari asam lambung ya. Itu faktor yang pertama mungkin dari makan ya, 3P itu. Yang terakhir itu, yang kedua itu anxiety teman-teman. Ini penyebabnya juga ya. Jadi sebelum saya bahas ini, si anxiety adalah faktor dari apa namanya, dari penyebab kalian tidak membaik. Ya, anxiety ini adalah faktor penyebab kalian tidak membaik gitu. Saya tidak bisa berkata lain. Karena apa? Karena memang itu penyebabnya teman-teman. Selain kalian udah menjalankan 3P dengan benar, yang terjadi itu ya anxiety teman-teman. Selebihnya itu anxiety. Kalau misalkan kalian 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan seterusnya, kok tetap ya. Nah, itu faktor anxiety teman-teman ya. Anxiety. Anxiety adalah faktor penyebabnya teman-teman. Oke, sekarang nih ada pertanyaan teman-teman dari teman kita atau saudara kita, yaitu Mas Arif ya. Ini berkaitan atau nyambung dengan yang saya akan bahas hari ini. Yaitu pertanyaannya ini teman-teman ya. Kalian coba baca ini dari Mas Arif nih. Nah,
Dari Mas Arif ini bertanya begini, Bang, numpang tanya, apa benar penderita anxiety itu tidak pernah menyadari akan penyakitnya sendiri atau mentalnya sendiri ya teman-teman? Jawabannya benar teman-teman. Ini Mas Arif ini betul ya, bagus banget pertanyaannya. Kalian itu yang sakit GERD, asam lambung, psikomatis, gastritis itu cenderung mempunyai anxiety, penyakit anxiety yang sangat kuat teman-teman. Solusinya salah satunya ya coba kalian main-main ya, main-main ke pantai, ke gunung, kayak gitu tuh, eh, hiburan kayak gitu tuh. Coba kalian ke sana, walaupun kondisi kalian gak enak, gak nyaman, cobalah kalian berusaha untuk menghibur diri kalian, bikin kalian itu tersenyum, bikin kalian itu ngerasa nyaman kayak gitu teman-teman ya. Yang bikin kalian tidak nyaman itu tinggalin. Untuk sementara waktu saya sarankan kalian itu tinggalin dulu ya. Kenapa? Karena ya anxiety teman-teman. Karena ini pokok video ini saya akan membahas tentang anxiety teman-teman. Jadi anxiety itu emang hal yang tersulit ya. Hal yang tersulit di dalam penyakit asam lambung teman-teman. Orang yang menderita anxiety ini, apalagi yang udah eh, kuat banget anxiety-nya ya, itu bisa-bisa lama kalian teman-teman. Ya, bisa lama kalian sakitnya serius. Kenapa bilang gitu? Karena anxiety ini adalah salah satu faktor penyebab kalian itu tidak sembuh. Kenapa? Nah, seperti video yang tadi itu yang saya tunjukkan ke kalian, perayaan tahun baru. Nah, kenapa saya tidak menyarankan ke kalian? Karena di sana itu akan bikin kalian itu berdebar-debar, takut. Dengan apa? Dengan petasan dar. Terus akhirnya apa? Jadi kepikiran. Kepikirannya gimana? Duh, kalau kena kepala gimana? Aduh, kayak nah, seperti itu. Bakalan seperti itu. Alah, kalau orang yang tidak menderita anxiety pasti pikirannya, alah, mana ada bang, mana? Nah, pasti seperti itu. Orang-orang yang tidak menderita anxiety, orang-orang itu tidak akan percaya. Nah, dengan balik lagi ke pertanyaannya Mas Arif, apa benar orang yang menderita anxiety itu tidak merasakan kalau dirinya itu kena anxiety gitu? Ya, betul jawabannya. Tidak pernah merasain, termasuk yang nonton ini. Yang udah lama tapi ya, kalau yang baru, yang di bawah 1 tahun sakitnya, biasanya itu anxiety-nya nggak begitu masih. Tapi kalau udah lebih dari 1 tahun, itu udah jelas tuh anxiety-nya tinggi begitu. Ya solusinya tadi ya teman-teman ya. Coba kalian jalan ya. Nah, terus sekarang saya akan membahas pokok anxiety-nya nih. Untuk Mas Arif, pertanyaan Mas udah saya jawab ya. Terima kasih udah bertanya. Nah, anxiety itu, nih, ini pokok pembahasannya teman-teman. Anxiety itu adalah penyebab faktor utama kalian itu sakitnya bertahun-tahun. Ya, lama banget itu adalah anxiety ya penyebabnya ya. Kenapa kok seperti itu? Ya, anxiety itu adalah penyakit pikiran ya, atau mental lah gitu. Mental kalian kena begitu intinya. Nah, yang biasanya terjadi sama penderita anxiety ini yaitu nih ya, siapa tahu kalian punya pemikiran berbeda dengan saya ya, tapi ini salah satunya teman-teman, yaitu banyak memikirkan hal yang belum akan terjadi. Mengerti maksudnya? Ya, hal yang belum akan terjadi. Contoh, kalian naik motor, terus tiba-tiba kalian ngelihat orang kepleset dari motor, brak, di depan teman-teman, misalkan di depan kalian yang sedang mau naik motor. Aduh, akhirnya apa? Takutlah kalian, takut jatuh juga. Nah, itu ciri-cirinya penderita anxiety ya. Jadi itu kalau bisa kalian rubah teman-teman. Terus tiba-tiba contoh nih lagi, kalian naik motor tiba-tiba ada orang dilindes truk misalkan. Aduh ya Allah, gimana aku nih? Aku juga gimana? Ah, itu ciri-cirinya orang anxiety-nya tinggi. Yang seperti itu saya sarankan tolong hilangkan di pikiran kalian. Orang lain kelindes truk, Anda pun belum tentu. Kenapa? Karena takdir teman-teman. Seperti itu.
ngelihat orang meninggal karena sakit jantung, sakit ginjal, paru-paru. Berhubung kalian sakitnya sama, rasa yang kalian rasain sakit di sini, di sini, di sini gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kalian itu takut juga. Duh, iya aku di sini, apa ini jantung ya? Aduh, ini apa ginjal ya? Aduh, ini apa paru-paru ya? Seperti itu, rempong jawabannya, rempong. Nah, itu salah satu orang penderita anxiety. Jika orang ini yang saya contohkan tadi ini sakit asam lambungnya lama, maklum. Kenapa maklum? Karena dari itu dah asam lambung kalian akan produksi terus, tidak akan pernah stop dan tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Walaupun kalian mau tidur, bangun tidur pasti seperti itu lagi, naik lagi. Kenapa ya? Itu tadi, rempong. Jangan nih, harus hilangkan ini ya, sifat yang ini ya. Itulah. Kalau penderita anxiety itu teman-teman, biasanya dia itu suka memikirkan hal yang belum. Contoh nih, sekarang bangun tidur ya, ini harus hilangin kalian ya, harus hilangin. Agar apa? Agar kalian tuh sembuh teman-teman ya, agar teman-teman tuh sembuh. Contoh nih, sekarang kalian bangun tidur nih, habis mandi. Besok bukan yang sekarang, kalian udah pikirin, kalian udah memikirkan yang besok lah. Itu hilangkan teman-teman ya. Saya tidak menyarankan nih, aduh gimana besok ya, aduh gimana ya, hujan nggak ya besok ya, besok hujan nggak ya, panas nggak ya besok ya, langitnya ya, mataharinya mendung nggak ya besok ya. Itu tidak boleh kalian kerjain ya. Kenapa saya nyaranin tidak boleh dikerjain? Ya itulah penyebabnya anxiety kalian terlatih. Anxiety kalian terlatih, akhirnya terbiasa. Ketika terbiasa, maka dia akan sering dan senantiasa untuk memproduksi asam lambung kalian. Begitu. Karena apa? Karena kalian udah terbiasa. Maka yang terjadi, si asam lambung kalian ya sulit untuk turun. Begitu teman-teman ya. Nah, itu tadi ya pokok pembahasannya ya. Anxiety dengan si pertanyaannya Mas Arif. Ya, ini nyambung bagus tuh pertanyaannya. Sangat nyambung. Kalau kalian nggak bisa menjaga yang saya sebutkan tadi, maka yang terjadi sama kalian ya susah untuk membaiknya, itu susah. Yang ada malah Yang ada malah berlarut-larut teman-teman ya. Yang ada malah berlarut-larut kalian. Begitu. Jadi bagaimana caranya ya, harus salah satunya harus di stop begitu ya. Ingat, jaga pola tidur dan pola makan dan pola pikir ya. Pola pikir itu masuk ke anxiety teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini saja ya. Semoga di tahun ini dan seterusnya kalian itu lebih baik dan cepat membaik, bahkan sembuh ya teman-teman ya. Saya Holili, saya akhiri videonya sampai di sini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.